Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Yogi di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan CSS di dalam HTML. CSS ini atau Cascading Style Sheet itu merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Jadi CSS ini sebenarnya bukan merupakan bahasa pemrograman ya, hanya untuk pengaturan style saja. Sama seperti kayak di aplikasi Microsoft Word kita bisa mengatur beberapa style font, heading, subbab, footer, image dan lain sebagainya. Nah, di dalam HTML kita bisa menggunakan CSS ini. Pada umumnya CSS ini biasanya digunakan untuk memformat tampilan halaman web yang dibuat dalam bahasa HTML maupun XHTML. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam implementasi CSS-nya ya. Oke, ini adalah tampilan terakhir yang kita buat kemarin di video formulir. Lalu kita buat satu buah file di sini. Namanya adalah css.html. Saya simpan, kemudian ini saya buka dan saya edit. Kemudian di sini saya copy dari file formulir.html. Dan di dalam bodinya saya kosongkan semuanya ya. Lalu kemudian di titelnya saya ganti jadi latihan CSS dan saya simpan. Lalu di sini saya refresh, hasilnya menjadi seperti ini, masih kosong. Nah, CSS ini ada 3 buah cara penggunaan. Cara penggunaan yang pertama itu adalah inline style sheet ya. Inline style sheet seperti ini. Nah, inline style sheet itu adalah cara penggunaan style sheet di mana kita bisa memasukkan di dalam tag ya. Jadi pengaturan stylenya di dalam tag. Contohnya, misal ini saya menggunakan sebuah tag namanya font. Di sini saya tutup dengan /font. Kemudian ini adalah tulisan ya. Di dalam font ini saya berikan semisal kalau tidak ada apapun di sini hanya muncul tulisan seperti ini ya. Ini adalah tulisan begitu ya. Kalau mau diedit di sini saya kasih color sama dengan blue, kemudian size sama dengan +3, lalu face-nya saya ganti jadi Arial. Saya simpan, kemudian di sini saya refresh, hasilnya menjadi seperti ini. Ini adalah contoh penggunaan style sheet yang paling sederhana, yaitu dengan menggunakan inline style sheet. Cara yang kedua itu adalah dengan internal style sheet. Internal style sheet ini itu adalah penggunaan CSS di mana kita membuat sebuah tag khusus di dalam head ya. Di sini ada sebuah tag namanya style ditutup dengan /style. Kemudian di sini ada type-nya adalah tag/CSS, di mana isi dari CSS-nya itu akan kita taruh di antara tag style dengan /style ini ya. Ini saya taruh di agak ke sini saja ya biar terlihat. Nah, cara penulisannya itu adalah dengan menggunakan selektor. Semisal di sini saya membuat sebuah selektor namanya P gitu ya. Kemudian kalau mau membuat pemformatan stylenya itu diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup seperti ini. Nah, di sini kita bisa memberikan stylenya, misal color untuk P itu adalah red gitu ya. Nah, perbedaan dengan inline style sheet ya. Kalau inline style sheet itu menggunakan sama dengan, kalau di internal dan eksternal nanti ya untuk style CSS yang ketiga itu menggunakan .2 seperti ini. Dan di setiap pengaturan diakhiri dengan titik koma. Jadi untuk pemformatan yang kedua, misal text align-nya adalah center gitu ya. Ini untuk mengubah text align gitu ya. Menjadi center. Ini untuk mengubah tulisan menjadi ke tengah ya. Jadi nanti setiap tag di dalam satu halaman ini, di dalam satu halaman CSS ini, jika menggunakan tag T, maka dia akan diubah menjadi colornya red, text align-nya center. Sebagai contoh di sini saya menggunakan sebuah P, ini /P ya. Ini adalah paragraf pertama. Kemudian saya copy, lalu saya paste, ini adalah paragraf kedua.
Dan ketika ini saya jalankan ya, lalu saya refresh, maka di sini akan muncul nih. Ini adalah paragraf pertama, ini adalah paragraf kedua. Dan dua-duanya menggunakan style CSS di internal style sheet ini, dimana dia warnanya merah dan line-nya ada di tengah seperti ini. Jadi kalau inline style sheet itu hanya bisa digunakan untuk satu tag khusus di sini ya. Jadi kalau ini saya buat sebuah tag font lagi, saya tutup dengan /font ya. Kemudian ini tulisan kedua gitu ya. Saya kasih enter saja dan saya jalankan. Maka yang font yang kedua, ini tulisan kedua, itu tidak menggunakan style yang ada di sini, yang ada di tag font sebelumnya. Tapi untuk internal style sheet ini akan berlaku untuk keseluruhan di dalam satu halaman ini. Jadi itu keuntungan dari penggunaan internal style sheet. Untuk yang selanjutnya di dalam CSS itu mengenal ada yang namanya ID selector. ID selector itu adalah CSS yang menggunakan tanda keres seperti ini. Jadi semisal kita menggunakan ID select gitu ya, lalu diawali dengan kurung kerawal dan diakhiri dengan kurung tutup. ID selector ini itu diharapkan di dalam satu halaman hanya ada satu saja ya. Jadi di dalam satu halaman ini menggunakan si ID ini hanya satu saja diharapkan ya. Tapi bagaimana kalau ada dua dan lain sebagainya, nanti akan kita coba ya. Nah, cara penggunaannya semisal ini ID select saya buat colornya adalah apa ya, yellow. Jadi kita bisa menggunakan semisal satu tag semisal H1 gitu ya. H1 ditutup dengan /H1. Ini adalah H1 ya. Di sini kita bisa menggunakan ID selector dengan menggunakan atribut yang namanya ID ya. ID-nya adalah ID select. Nah, hanya seperti ini saja. Jadi ketika ini saya simpan dan saya jalankan, maka nanti si H1 itu akan berwarna kuning ya. Kalau saya bold jadi warnanya biru. Tapi kalau ini nggak hilang. Nah, kalau seperti ini warnanya kuning ini ya. Ini kan warnanya kuning. Ini adalah H1 ini ya. Itu berwarna kuning ya. Seperti itu. Terus yang selanjutnya selain ID selector ada juga yang namanya class selector. Class selector ini diidentifikasi dengan tanda titik ya. Titik class select. Aduh, ya class select S-nya 3 ya. Ini saya buat seperti ini, colornya semisal adalah green gitu ya. Nah, kalau untuk membuat class selector di dalam satu halaman itu bisa boleh banyak sekali ya. Jadi boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sebagainya. Kita coba buat dengan H2 untuk ditutup dengan /H2 di sini. Ini adalah H2. Lalu di sini kita bikin semisal kelasnya adalah class select. S-nya 3 ya. Nah, kalau misal kita mau buat yang H3 juga bisa. Ctrl C, Ctrl V, ini H3. Kelasnya sama, kelas select ya. Ini H3 dan ditutup dengan H3. Ketika saya simpan dan ini saya jalankan, maka si H3 itu H2 dan H3 ya, itu akan berwarna hijau sebagaimana penggunaan class selector ya. Lalu bagaimana kalau ada dua style yang bertumpuk gitu ya. P di sini kan text align-nya center ya. Di sini saya buat P align-nya adalah right untuk paragraf pertama ya. Jadi di paragraf pertama ini di inline-nya kita buat align-nya right, tapi di internalnya kita buat align-nya adalah center. Maka yang terjadi adalah ketika saya refresh hasilnya tidak ada perubahan. Ini menunjukkan bahwasanya jika ada inline style sheet yang bertumpuk dengan internal style sheet, maka yang dijalankan adalah yang internal style sheet. Selanjutnya bagaimana jika ada tag selector seperti ini yang digabungkan dengan ID selector maupun class selector. Kita akan coba ya. P tag P ditutup dengan /P, lalu ini adalah paragraf
uji coba gitu ya. Lalu saya simpan. Kalau P standar ini menggunakan warna merah begitu ya. Kemudian saya berikan semisal kelasnya itu adalah kelas select. Jadi kelas select tadi warnanya apa? Warnanya hijau gitu ya. Jadi ini merah untuk P, tapi dia menggunakan kelas select yang berwarna hijau. Maka ketika ini saya refresh, hasilnya menjadi berwarna hijau. Ini menunjukkan bahwasannya kelas selector itu akan lebih didahulukan daripada selektor standar seperti ini. Lalu bagaimana jika digabungkan lagi dengan ID selector ya? ID-nya adalah ID select. Untuk kelas select tadi warnanya hijau, untuk ID select warnanya kuning. Ketika ini saya refresh, maka warnanya menjadi kuning yang di sini nih. Ya. Ini adalah paragraf uji coba itu menjadi berwarna kuning walaupun ini kurang sedikit terlihat ya. Ini menunjukkan bahwasanya jika ada kelas selector dengan ID selector digabungkan, maka yang dijalankan atau yang diutamakan itu adalah yang ID selector. Itu untuk atribut yang sama ya. Jadi kalau semisal di sini kan kelas maupun ID-nya itu menggunakan atribut color, sama-sama menggunakan atribut color gitu ya. Tapi kalau ada atribut yang berbeda, contohnya di sini saya berikan background color untuk di ID di select, background colornya di kelas selector aja ya. Background color di kelas selectnya misal red begitu ya. Jadi yang di kelas selector pun dijalankan, yang di ID selector pun dijalankan khusus untuk yang menjalankan menggunakan kelas selector. Ketika ini saya refresh, nah di sini di yang paragraf uji coba ini dia menjalankan kelas selector maupun ID selector. Kelas selectornya menggunakan atau memberikan background color, yang ID selectornya memberikan warna kuning. Itu adalah penggunaan yang kedua. Jadi yang tadi review ya, yang pertama adalah inline style sheet, yang kedua adalah internal style sheet, yang ketiga itu adalah external style sheet. Ini itu difungsikan ya. Jadi kalau misal kita menggunakan internal style sheet seperti ini hanya berlaku untuk satu buah file saja. Bagaimana kalau misal kita mempunyai banyak file yang membutuhkan pengaturan seperti ini? Nah, berarti kan kita harus mengkopikan setiap teks style ini di dalam setiap file begitu ya. Bayangkan kalau kita memiliki ribuan file ya, dan kita mau mengubah colornya yang awalnya red jadi green, berarti kita harus mengubah ribuan file tersebut. Seperti itu menjadi kurang efektif. Agar lebih efektif, kita dapat menggunakan external style sheet, yaitu dengan cara kita memberikan atau membuat sebuah file yang berisi CSS ya, atau pengaturan-pengaturan seperti ini. Jadi caranya kita buat sebuah file dulu di sini ya, di folder yang sama atau bisa diganti folder, boleh saja bebas. Misal saya buat di sini adalah style.css. Saya akan menyimpan semua stylenya, semua pemformatan itu di dalam file style.css ini ya. Style.css saya buka di sini. Saya ambil contoh misal H4 ya, H4 kurung awal kurung tutup. Lalu saya bikin colornya adalah blue begitu ya. Lalu saya simpan. Di sini nama filenya adalah style.css. Lalu di bagian headnya, untuk membuat external style sheetnya nyambung ke style.css, kita buat sebuah tag ya yang namanya link ya. Link ini saya slash ini agar tutup link, lalu relnya adalah style sheet, kemudian type-nya adalah text/css, dan yang terakhir adalah href. Hrefnya itu disambungkan ke file CSS tersebut ya. Tadi namanya style.css, sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya. Ini saya buat agak ke sini. Nah, jadi link, relnya style sheet, type-nya adalah text/css, stylenya .css. Tadi kita mendefinisikan di file style.css ada H4. Ya, ketika kita nanti di sini kita buat H4 ya. H4 ditutup dengan /H4 ya. Ini adalah contoh external
adalah contoh A4 dengan external style sheet. Ketika ini saya simpan lalu saya jalankan di sini, maka nah berwarna biru sebagaimana definisian atau formatting kita di dalam external style sheet. Jadi itu adalah cara penggunaan CSS. Yang perlu kita ketahui ada 3 ya, inline style sheet, terus ada internal style sheet, dan yang ketiga adalah external style sheet. Kita akan lanjutkan di video berikutnya.